Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Said Abdullah. Saya internship, salah satu internship di Bisai AI. Hari ini, di webinar ini, kita akan membahas topik mengenai Learn SQL as a Hacker. Apa sih kita harus mempelajari tentang SQL? Kita harus mempelajari tentang SQL karena zaman sekarang semua website itu menggunakan yang namanya DBMS. DBMS adalah singkatan dari Database Management System. Nah, jadi website sekarang itu menggunakan DBMS ini untuk membuat, mendefine atau menghosting dan juga memanage database mereka. Dan juga SQL ini bahasa yang menurut saya sangat powerful. Karena apa? Karena beberapa bidang profesi itu membutuhkan pemahaman tentang SQL. Contohnya data data analis atau data science itu juga harus mempunyai pemahaman yang bagus tentang SQL. Programmer itu juga harus tahu tentang memanage database-nya. Bahkan hacker pun juga harus memahami bahasa SQL agar mereka bisa melakukan manipulasi terhadap SQL yang ada. Contohnya misalnya di form login. Nah, itu kan menggunakan SQL untuk mengautentikasi user ketika ingin masuk. Nah, various kind of the BMS were designed over time, such as RDBMS, NoSQL. Jadi banyak ya jenis-jenis DBMS. Mungkin yang kalian tahu pada umumnya itu ada dibedakan dua bagian, yaitu RDBMS sama NoSQL. RDBMS ini adalah kepanjangan dari Relational Database Management System. Kalau NoSQL, dia tidak menggunakan relational. Nah, di webinar kali ini kita akan fokus untuk membahas tentang RDBMS. There are multiple ways to interact with DBMS, such as command line tools, graphical interface, dan lain-lain. Nah, juga berinteraksi dengan DBMS ini banyak cara ya, bisa dari command line, nanti saya contohkan, bisa juga dari graphical interface kayak XAMPP lewat phpMyAdmin, nah itu juga bisa. DBMS is used in various banking, finance, education sector, and much more sector to record large amount of data. Some of the essential feature of a DBMS include. Nah, jadi banyak sektor yang menggunakan DBMS. Contohnya apa? Banking, finance, education, terus juga healthcare, bisnis, dan lain sebagainya. Nah, kenapa mereka menggunakan DBMS? Mereka menggunakan DBMS karena ada beberapa fitur. Di antaranya fitur-fitur yang penting di dalam DBMS adalah concurrency, consistency, security, reliability, structured query language. Concurrency ini adalah a real-world application might have multiple user interacting with it simultaneously. A DBMS makes sure that this concurrent interaction succeed without corrupting or losing any data. Nah, jadi concurrency ini maksudnya ketika DBMS itu berinteraksi dari lebih dari satu user, berinteraksi dengan lebih dari satu user, maka ketika user yang satu ketika mengakses tabel mahasiswa. Nah, isinya itu juga harus sama seperti ketika user B juga mengakses tabel mahasiswa gitu. Jangan sampai ketika user A mengakses tabel mahasiswa ada NPM-nya, tapi ketika user B mengakses tabel mahasiswa malah nggak ada NPM-nya. Berarti kan concurrency-nya nggak ada, terjadinya corrupting atau losing data gitu. Jadi concurrency ini
penting untuk ada di dalam DBMS. Dan juga konsistensi. With so many concurrent interaction, the DBMS need to ensure that the data remains consistent and valid throughout the database. Nah, jadi database ini harus konsisten. Jangan sampai ketika user A mengakses tabel mahasiswa dengan NPM misalnya 51418977. Nah, tapi ketika user B mengakses tabel mahasiswa dengan nama mahasiswa yang sama, itu NPM-nya beda. Nah, itu jangan sampai terjadi. Jika terjadi, berarti RDBMS tersebut tidak mempunyai konsistensi. Nah, itu akan terjadi ambiguitas data. Lalu security. DBMS provide the fine-grained security controls through user authentication and permission. This will prevent unauthorized viewing or editing of sensitive data. Nah, jadi biasanya DBMS juga dilengkapi dengan fitur keamanan. Seperti contohnya misalnya kita mengakses MySQL melalui PHP MyAdmin. Nah, sebelum masuk ke dalam database, kita mesti harus login terlebih dahulu untuk bisa mengakses database-nya. Lalu reliability. It is easy to backup database and rolls them back to a previous state in case of data loss or a breach. Nah, jadi reliability ini ketika database-nya terjadi gangguan atau terjadi hal yang tidak diinginkan, kita bisa dengan gampang membackup database-nya atau merollback ke previous state ketika hal yang diinginkan tersebut itu belum terjadi. Lalu structured query language. Nah, kita akan belajar tentang structured query language ini. SQL simplify user interaction with the database with an intuitive syntax supporting various operations. Nah, jadi DBMS ini menyediakan juga yang namanya structured query language yang dinamakan SQL, bahasa SQL. Nanti akan kita bahas. Nah, ini skema yang ada, skema yang dipakai untuk website zaman sekarang gitu. Jadi front end, application server, dan DBMS-nya itu nggak jadi satu. Mereka dipisahkan oleh tier-tier ini. Front end tier 1, application server itu biasanya API, itu tier 2, back end-nya, logikanya biasanya bermainnya di sini application server, lalu DBMS-nya. Tier 1 usually consists of client-side applications such as website or UI programs. Nah, jadi biasanya yang kita lihat kayak Shopee, Tokopedia, itu kan tampilannya bagus. Nah, itu biasanya namanya client application. Dia ada di tier 1 yang menyediakan graphical user interface yang bagus untuk user agar user itu mudah menggunakan program. This application consists of high-level interaction such as user login or commenting. The data from this interaction is passed to tier 2. Nah, jadi misalnya user melalui client application dia login. Nah, data yang dimasukkan oleh user seperti username, password itu akan di-pass atau dikirim ke tier 2 through API calls or other requests. Jadi dari tier 1 mereka akan mengirim data, misalnya login, berarti data yang akan dikirim username dan password, dan akan di tier 2 dan diproses oleh API. Diproses dan diautentikasi. Benar nggak nih? User ini terdaftar di dalam database-nya. Nah, the second tier is the middleware which interpret this event and put them in a form required by the DBMS. Nah, jadi DBMS ini nggak bakal ngerti apa yang harus dia lakukan jika API ini nggak pakai dia gitu. Jadi ketika kita login dari tier 1 mengirimkan user dan password, nah di application server diproseslah dan diceklah, divalidasilah
user ini terdaftar nggak di dalam DBMS. Jika tidak terdaftar, ya gagal, nanti dikirim balik ke client application gagal. Tapi jika terdaftar, maka responnya akan dikirim dengan berhasil login. DBMS ini receive queries from the second tier and perform the requested operation. This operation could include insertion, retrieval, deletion, or updating of data. Nah, jadi nggak hanya login, nggak hanya ngecek validasi datanya, tapi juga bisa memasukkan data baru, mendelete atau mengupdate data, bisa juga. After processing, the DBMS returns any requested data or error codes in the event of invalid query. It is possible to host the application server as well as the DBMS on the same host. However, database with large amount of data supporting many users are typically hosted separately to improve performance and scalability. Nah, jadi jika aplikasinya skala kecil, itu biasanya database dan aplikasinya itu di satu server. Nah, tapi kalau misalnya skalanya besar kayak Google, nah itu biasanya menerapkan yang namanya metode microservice. Microservice, jadi dia dipisahkan server yang untuk database sendiri, server yang untuk front end-nya sendiri, server yang untuk service-service API-nya juga disendirikan untuk meningkatkan performance-nya. Tipe-tipe database. Yang pertama adalah relational database. A relational database is the most common type of database. Tables in a relation database are associated with keys that provide a quick database summary or access to the specific row or column when specific data needs to be reviewed. These tables, also called entities, are all related to each other. For example, we can have a user's table and post in a relational database. We can link the ID from the user's table to the user ID in the post table to retrieve the user detail for each post without storing all user details with each post. A table can have more than one key, as another column can be used as a key to link with another table. Nah, jadi di dalam relational database itu table-table, namanya aja relational database ya. Berarti database-nya itu mempunyai relasi satu sama lain. Nah, relasi ini dihubungkan dengan key-nya ini yang namanya biasa kita sebut primary key atau foreign key. Nah, primary key itu bisa kita lihat di table user. Di table users ada ID, username, first name, last name. Nah, apakah yang membedakan satu data dengan data yang lainnya? Jadi primary key itu harus merupakan data yang unik, data yang membedakan antara data satu dengan data yang lainnya. Nah, kira-kira apa yang membedakan data antara data admin dan data tes? Nah, itu merupakan ID-nya. ID-nya merupakan ID yang unik, cuman dimiliki oleh satu user. Nah, maka dari itu dia menjadi primary key di dalam table users. Nah, ketika di table post ada data yang namanya ID, user ID, date, content. Nah, di dalam table post ini data yang unik adalah ID posting. ID posting. Nah, user ID ini menjadi foreign key namanya. Foreign key di dalam table post ini. Nah, karena adanya foreign key di sini, maka table post ini berkaitan dengan table user karena adanya relasi yaitu user ID. Yang biasa kita sebut foreign key juga. Nah, satu lagi ada yang namanya non-relational database atau NoSQL yang saya singgung tadi di sebelumnya. A non-relational database doesn't use tables, rows,
and column or primary keys, etc. Jadi di dalam non-relational database ini mereka tidak menggunakan table, row, ataupun column, ataupun primary key yang saya sebutkan tadi. Instead, a NoSQL database stores data using various storage model depending on the type of data stored. Due to the lack of a defined structure for the database, NoSQL database are very scalable and flexible. Therefore, when dealing with data sets that are not very well defined and structured, a NoSQL database would be the best choice for storing such data. There are 4 column storage model for NoSQL database, yaitu key value, document base, white column, dan graph. Nah, jadi ketika kita butuh menyimpan data yang tidak terstruktur atau tidak didefine dengan baik seperti data set. Nah, itu bisa kita menggunakan database yang bertipe no relational database. Nah, ini contoh gambar di samping ini contoh cara penyimpanan di dalam database. Dia langsung menggunakan formatnya JSON. Bentuknya juga tabelnya nggak seperti tadi ada kolom, ada barisnya, tapi dia langsung karena formatnya JSON, jadi dia nyimpennya berdasarkan key value. Jadi ID-nya adalah key, value-nya adalah date, content, dan lain sebagainya. Nah, ini implementasi NoSQL di table post yang sebelumnya tadi ya. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanya dulu sebelumnya? Kita hari ini belajar SQL, tapi dengan perspektif seorang pentester atau seorang hacker. Jadi agak beda ya pembelajarannya. Dan lebih cepat. Gimana, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ada yang bingung? Oke. Kayaknya belum ada yang mau ditanya. Kita lanjut untuk hands-on. Kita hands-on-nya menggunakan Kali Linux di platform Hack the Box. Saya biasanya pakai Hack the Box ini untuk latihan. Kita mulai dari intro dulu. Nah, jadi di webinar kali ini kita fokus pada relational database. Nah, kita focusing on MySQL. Jenis distro database-nya namanya MySQL. Nah, di dalam database itu kita bisa retrieve data, update data, delete, create new tables and database, add or remove users, assign permission to these users, dan lain sebagainya. Bisa export, bisa import database, dan lain sebagainya. Nah, di sini dicontohkan nih cara mengkoneksikan database melalui command line. Kita lihat, coba kita praktekkan ya. Di sini dia ngasih servernya. Biasa kan kalau kita ngakses database pada umumnya itu seperti ini ya. Saya nyalakan dulu servisnya. Oke, udah nyala. Nah, biasanya kita mengakses database seperti ini. Nah, di PHP My Admin, terus masukin user, masukin password. Kelihatan deh tabel database-nya, ada database tampil, ada database admin, terus ada database challenge, terus kelihatan ininya, tabel-tabelnya.
Nah, tapi ketika kita melakukan pen testing itu biasanya kita melakukan scanning menggunakan Nmap. Misalnya scanning platformnya bisa AI gitu. Nah, nanti akan kelihatan tuh service-service yang kebuka apa aja. Nah, ketika kelihatan service yang kebuka, contohnya MySQL. Nah, kita bisa tuh connect ke database mereka jika mereka setting passwordnya itu weak password atau pendek passwordnya bisa kita brute force atau passwordnya password default masih admin admin gitu bisa. Nah, dari itu kita connectnya lewat terminal biasanya. Nah, contohnya seperti tadi, dia ngasih alamat IP ini untuk kita connect ke MySQL-nya. Caranya MySQL, terus usernya root, host hostnya hostnya IP yang tadi dikasih, lalu portnya ini port ya yang ini IP-nya, IP hostingnya. Nah ini yang titik dua sampai sini ini port ya, bukan termasuk IP. Portnya 30165. Wait. Hmm, Access denied for user kali. Oh iya, di sini dia ngasih tahu loginnya itu usernya itu root, passwordnya password. Hmm, using password. Bentar ya, kadang seperti ini nih. Coba kita reset. Satu lima sembilan enam lima lima delapan 189 189 31 957 31 9. Wah aneh ya, kok nggak mau. Bentar ya, coba saya cari tahu dulu. Oh, saya lupa nge-define passwordnya. 159 65 65 58 89 89 319.
Nah, bisa. Oke, kita share screen lagi. Emang sering kelupaan sih kalau ini, jadi harus, jadi ketika kita login menggunakan apa melalui command line itu harus teliti cara nge-define semua komennya. Nah, kita break out dari ini ya, dari awal komen. Ini MySQL untuk perintah untuk connect ke MySQL-nya, lalu ini kita nge-define user dengan flag U, usernya namanya root, terus hostnya dengan flag H, hostnya seperti yang di IP yang dikasih oleh hack the box tadi, lalu portnya dengan flag P besar itu flag apa portnya 31957, lalu juga P kecil. Nah, ini untuk nge-define kita masukin password. Kalau misalnya tadi kan nggak ada define passwordnya ya, jadi aksesnya denied karena kita mengkoneksi mencoba mengkoneksikan ke MySQL dengan tanpa password, padahal dia meminta password. Nah, jadi kita harus nge-define P kecil, flag P, untuk memasukkan passwordnya. Kita masukkan password. Oke, berhasil connect ya ke dalam database-nya. Coba kita lihat database-nya apa aja yang ada di dalam dengan perintah show databases. Oke, kelihatan ya, ada database employees, information schema, MySQL, performance schema, ya SIS. Itu cara connect MySQL melalui command line. Tadi ada juga saya mencontohkan cara mengkoneksi MySQL-nya melalui phpMyAdmin. Nah, di dalam DBMS ini juga kita bisa men-store data dalam bentuk sebuah table. Di dalam table, a table is made up of horizontal rows and vertical column. The interaction of a row and a column is called a cell. Jadi interaksi dari sebuah row dan kolom biasanya itu contohnya interaksi dari sebuah baris dan kolom itu namanya cell. Nah, ini namanya satu sel karena interaksi antara kolom ID dan baris satu. Kolom satu baris satu. Ini namanya satu sel. Every table is created with a fixed set of columns, where each column is of a particular data type. A data type defines what kind of value is to be held by a column. Common example are numbers, string, date, time, and binary data. There could be data types specific to DBMS as well. A complete list of data types in MySQL can be found here. For example, let us create a table name login to store user data using the create table SQL query. Nah, ini perintah untuk membuat sebuah table. Ada perintah create, lalu table, create table, lalu nama tablenya. Misal login bisa, misal admin bisa. Nah, di bawahnya ini kita nge-define nih field-field yang harus ada di dalam table itu apa aja. Misalnya ID dengan IP datanya integer, username dengan IP datanya varchar, panjangnya 100, lalu ada date of joining dengan IP datanya date time. Nah, jangan lupa setelah kita melakukan komen itu diakhiri dengan titik koma. Jika nggak diakhiri dengan titik koma, maka akan error. Nah, ini perintah di komen lainnya. Kalau misalnya lewat GUI,
Kita bisa langsung aja create table-nya di sini new, terus create table, ini create database ya, sorry. Nah, create table di sini kita bisa new. Nah, ini nama tabelnya, terus kita nge-define field-fieldnya, lalu jenis datanya bisa kita setting juga di sini. Ada banyak ya, ada JSON, geometri, terus string, datetime, numeric, dan lain sebagainya. Nah, ini perintah untuk menunjukkan semua tabel yang ada di dalam database. Kita contohkan ya. Misal kita menggunakan database yang bernama employees. Kita pakai perintah dulu. Oh ya, best practice di dalam menggunakan SQL itu kita bedakan bedakan perintah dengan statement. Maksudnya gimana? Jadi ketika kita menuliskan perintah, kita menggunakan huruf kapital, misalnya use. Nah, use. Terus nama database-nya kita gunakan nggak huruf kapital. Kita menggunakan lowercase. Oke, jangan lupa titik koma. Oke, ini tandanya berarti database-nya udah berubah ya menjadi employees. Coba kita ketikkan perintah show. Oh iya, best practice-nya show table. Nah, titik koma jangan lupa. Oke, kelihatan nih ada beberapa table di dalam database employee. Ada current dev, department, department employee, dev F, manajemen, salaries, titles, dan lain sebagainya. Nah, juga kita bisa mendescribe table tersebut. Describe ini kita ingin tahu nih field-field yang ada di dalam database-nya apa aja. Nah, misal kita ingin field-field yang ada di dalam tabelnya apa aja. Oke, kita coba describe table salaries. Coba describe table salaries. Lupa titik koma, enter. Nah, ketahuan nih di table salary list ada fieldnya employee number, salary from date to date. Ada tipe datanya juga dijelasin. Ini boleh nol apa enggak, ini maksudnya. Berarti nggak boleh nol ya, karena nol semua. Terus ininya key-nya apa aja, terus defaultnya nggak ada. Nah, ini perintah untuk menspesifikasi fieldnya lebih spesifik. Kalau tadi kan kita nge-create table, lalu fieldnya, lalu langsung jenis ininya ya, tipe datanya. Nah, kalau di sini dia nge-spesifikin lagi, kayak yang ada di table ini. Jadi dia membuat ID-nya tipe data integer, terus not null ini maksudnya nggak boleh null, sama seperti yang ini, datanya nggak boleh kosong maksudnya. Lalu datanya auto increment. Auto increment itu bertambah secara otomatis. Ketika kita masukkan data, kita nggak perlu input ID lagi karena ID udah ke input otomatis. Jadi nambah terus ID 1, ID 2, ID 3 dan seterusnya. Kita juga bisa nge-define data tersebut jadi unik. Unik ini maksudnya beda dari yang lain. Jadi satu data dengan data yang lain itu nggak boleh, misal namanya nggak boleh sama. Berarti satu data dengan data yang lain namanya harus beda. Nggak bisa Dimasnya ada dua, nggak bisa. Jadi unik datanya. Kalau kita nge-define-nya menjadi unik. Terus juga ada default. Nah, kita nge-set misal date of joining, tipe datanya date time. Nah, kita set default. Defaultnya apa? Defaultnya itu now. Now ini maksudnya
waktu sekarang. Jadi ketika kita data, menginsert data ke table, kalau kita kosongin berarti nilainya akan berisi default ini, yaitu current time ketika kita masukin datanya. Tapi kalau misalnya kita masukin datanya, ya udah berarti nilai default ini nggak bakal kepake. Nah ini contoh lengkapnya, contoh lengkap ininya, query-query tadi. Ada yang bisa bantu jelasin ini dari awal maksud-maksud dari ininya, dari query-querynya? Bisa minta tolong siapa nih? Bastian, bisa bantu ini nggak? Jelasin query-querynya dari create table sampai titik koma ini. Halo, Bastian. Bastiannya AFK ya? Siapa ya? Novi Eka mungkin bisa bantu jelasin yang dari create table sampai titik koma. Halo, suara saya kedengaran jelas kan ya? Di aku terlalu kecil ya, nggak kebaca, Mas. Oh, ininya tulisannya. Coba zoom. Wait, wait, wait. Kita zoom ya. Oke, kalau sekarang Dah kelihatan. coba bantu jelasin nih. Dari create table sampai titik koma. Aku kurang paham sih, cuman kayaknya ini membuat tabel logins. Ya, nama tabelnya tabel logins bukan? Ya, benar. ID-nya tuh berupa number karena dia integer. Oke. Ini apa sih? NGT atau apa? Yang biru. Yang biru not. Oh, not. Tidak, tidak. Null itu kan biasanya untuk database kosong ya? Iya. Auto increment. Apa tuh auto increment? Kalau not null berarti datanya nggak boleh kosong. Kalau auto increment berarti datanya itu langsung di Auto belah. gimana Nggak gimana? payah kita masukin, nggak payah kita masukin langsung ke jumlah otomatis. Misalnya kamu sebelumnya udah masukin data user dengan ID 1. Nah, nanti ketika kamu masukin data user baru lagi, misalnya mau masukin data usernya atas nama Sahid gitu. Nah, nanti ID-nya nggak perlu diinput, udah ke auto increment. Jadi langsung otomatis muncul ID-nya 2. Terus nanti muncul lagi ID-nya 3. Gitu. Oh, oke oke, makasih. Ini lanjut yang username. Username unik tuh nilai unik dari datanya atau gimana? Iya, unique itu berbeda dari yang lain. Jadi satu user itu username-nya nggak boleh sama gitu. Jadi satu Oh, user, misal contoh satu user username-nya Eka gitu. Nah, nanti user yang lain ketika masukin username yang sama dengan nama Eka itu nggak bisa karena kita nggak define field username-nya itu dengan unique. karena kalau baca di MySQL, varchar ini buat di tipe data ya biasanya. Ya, tipe data. Terus password ini nggak boleh sama juga, nggak boleh kosong juga artinya. Iya, not null nggak boleh kosong. Date of joining itu masuk datanya ya, Nah, di value ke now. Jadi kayak
berdasarkan maksudnya itu nanti Ya, date dari datanya itu kan. ah, Primary key berarti uh, uh, apa sih ID primary-nya dari data itu. oke. Kayak misalnya tadi yang ID itu, ya kan? Seperti itu. Oke. Dari aku segitu aja sih Kak Dimas. Ya, keren, keren, keren. Itu udah bener kok. Jadi primary key itu seperti yang saya bilang tadi, untuk nyambungin ke table karena namanya relational database, jadi dia based on key-nya itu menjadi relation ke table yang lain. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyain? Atau kita lanjut ke topik selanjutnya? Dari aku cukup. Oke. Mungkin ada yang mau nyoba apa login MySQL? Ada yang di depan laptop login pakai IP ini bisa kok kalau kalian mau. Kita lanjut ke topik selanjutnya. Itu baru ini ya, baru apa? Intro. Intro. Sekarang kita masuk ke bagian SQL statement. SQL statement ada apa aja? Ada insert statement. Insert statement ini untuk memasukkan perintah untuk memasukkan data. Jadi nama insert into table name, value-nya berapa? Ini contohnya. Ini contohnya. Insert into login. Kita memasukkan data ke table logins. Terus values-nya itu nilainya ada satu untuk ID-nya, terus admin untuk username-nya, passwordnya dan date of joining-nya. Oke. Untuk insert into-nya. Nah, tapi kalau kayak gini kan apa ya? Harus sekuensial gitu, harus berurutan. Jadi dari field yang pertama sampai field yang terakhir. Kalau misalnya nggak berurutan nggak bisa. Maka dari itu ada best practice-nya, yaitu insert into login-nya itu kita define dulu field yang mau kita input gitu. Jadi insert into nama table, terus field yang mau diinput apa aja. Misal kita cuma mau nginput username sama password karena ID tadi kan auto increment, terus juga date of joining-nya juga ada default value-nya. Nah, jadi kita cuma pengen masukin ke field username sama password, kita define dulu nih field-nya. Lalu kita masukin deh values-nya. Username-nya administrator dan password-nya juga admin #pass. Ini nggak harus sequential ya. Jadi misalnya ngedefine field-nya password dulu atau username dulu itu terserah. Tapi harus apa ya? Harus paralel. Kalau misalnya username dulu baru password, berarti value-nya username dulu baru password. Kalau misalnya password dulu baru username, berarti value-nya password dulu baru username. Lalu ada select. Nah, select ini statement yang berguna untuk memunculkan data yang ada di dalam table. Ada select, kali, from, table name. Nah, kali ini maksudnya kita menampilkan semua data, tidak terkecuali. Jadi, semua data yang ada di table itu akan dimunculkan. Kita juga bisa nih memunculkan beberapa data doang. Misalnya kita pengen lihat username sama passwordnya aja. Jadi, select, username, password, from, login, titik koma. Jadi kita bisa memunculkan beberapa data doang atau semua datanya, tergantung kebutuhan. Nah, ini cara untuk menghapus datanya, ada drop table logins. Terus ada alter.
statement alter. Statement alter ini berguna untuk mengganti nama dari sebuah table atau mengganti fieldnya atau mendelete atau menambahkan kolom atau lain sebagainya. Nah, jadi alter ini bisa digunakan untuk berbagai macam hal. Ini contohnya ada alter table logins, add new column. Nah, bisa untuk menambahkan kolom. Untuk perintahnya seperti ini. Bisa juga untuk nge-rename kolom. Kolomnya pengen di-rename, bisa pakai alter table juga, rename kolom, new column to old column. Bisa juga untuk memodify tipe data kolomnya, misalnya kita salah salah membuat field tipe datanya, kita bisa menggunakan alter table logins modify out column tipe datanya yang baru kita bisa juga menggabungkan perintah alter table dengan drop. Kalau tadi kan dropnya sendirian itu untuk menghapus table. Nah, ini digabung sama alter table, dropnya untuk menghapus kolom. Terus juga update, while alter is used to change a table properties. Jadi alter itu digunakan untuk mengganti table properti table kayak kolom, terus juga nama table, tipe kolom, tipe data dari kolom dan lain sebagainya. Nah, update statement can be used to update specific record within a table based on certain condition. Nah, jadi contohnya update ini itu dia bisa digunakan untuk mengupdate spesifik record yang lebih spesifik. Contohnya kita ingin mengupdate ini nih, mengupdate, kita sebutin dulu nama tabelnya login, set password. Nah, jadi kita ingin mengganti passwordnya. Password, kita set password sama dengan value password yang pengen diganti. Misalnya awal passwordnya Ujang, terus pengen diganti Bujang. Nah, itu bisa kita menggunakan perintah update. Update, terus jangan lupa disebutin juga kondisinya where, di mana ID lebih dari 1. Nah, jadi setiap ID yang lebih dari 1, maka passwordnya akan berubah. Nah, di sini juga dikasih tugas, dia ngasih perintah what is the department number for the development department. Nah, ayo pakai database yang tadi masih connect ya. Show, udah nggak connect lagi nih. Show. Oh, masih connect nih. Nah, dia nanya what is the department number for the development. Gimana tuh cara dapetin apa nomor departemen untuk departemen development? Gimana tuh? Ada yang tahu? Mungkin Mareta nih bisa bantu nih. Halo Mareta. You still on? Oh, Randy. Randy bisa bantu? Atau siapapun bisa bantu
cara tahu departemen number di development departemen gimana? Ayo, nanti kalau misalnya ngebobol database orang tapi kita nggak bisa nge-retrieve datanya kan percuma ya. Nah, kita harus tahu nih cara nge-retrieve datanya. Misal kita pengen dapat nomor dari development department. Nah, caranya gimana? Yang bisa bantu Viva, Selfie, Bastian, Randy. Gimana bisa bantu nggak? Oke, masih belum ada jawaban. Oke, langsung saja ya saya kasih tahu. Pertama, kita pengen dapat departemen number dari development departemen. Coba kita lihat dulu. Mungkin data tersebut harusnya bersangkutan sama table departemen. Coba kita lihat select kali from select kali from the department, benar. Ada nama departemen name-nya, namanya development, terus departemen number-nya ada D005. Bisa juga nih, kita cuman pengen lihat departemen number doang. Oke, departemen number doang. Departemen apa select dep dep no, biar misalkan kalau misalnya datanya ada ribuan gitu kan nggak mungkin dong kita kayak tadi select kali from department. Wah, itu nanti bisa jadi laptop kita ngehack atau mungkin terjadinya kesabaran yang tidak mendasar. Oleh sebab itu kita pengen dapat data yang lebih spesifik nih biar langsung dapat gitu kan. Berarti select department number from department where, kita pakai kondisi yang tadi, where department name like. Nah, like ini perintah untuk mencari string yang kita inginkan. Misalnya like apa nih? Like development, development. Oke, tidak koma. Nah, langsung dapatkan departemen number-nya adalah D005. Oke, kita lanjut lagi ke selanjutnya. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke topik selanjutnya. Belum ada yang nanya ya. Oke. Oke, kita lanjut aja ke topik selanjutnya. Topik ini adalah query result. Query result. Query result. Nah, ini apa ya? Perintah-perintah yang ada di belakangnya select yang biasa kita pakai, yaitu select kali from login order by password misalnya. Jadi
hasil data yang akan ditampilkan itu disusun berdasarkan password. Passwordnya itu yang diawali dengan A dulu. A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, O, P. Jadi kalau kalian tahu namanya ascending, kalau nggak salah ascending apa descending. By default, the sort is done in ascending order, but we can also sort the result by ascending or descending. Kita coba ya, misal kita pengen select select California department order by that name. Nah, ini kan ascending ya, berarti ascending itu dari A sampai Z. Makanya dia munculnya C dulu. Yang dilihat dari sini nih, dari awal stringnya, dari awal huruf stringnya. C, D, F, H, M. Nah, kalau misalnya descending, kita harus ngedefine lagi. D, E, S, C. Nah, kebalikan dia. Kalau descending itu urutannya dari Z sampai A. Jadi S dulu, R, Q, P, M, H, F, D, C. Nah, bisa juga nih kita ngurutinnya order by-nya, passwordnya descending, ID-nya ascending. Nah, bisa juga. Bisa juga beda-beda gitu. Terus juga limit. Nah, misalnya, nah ini biasanya diterapin ya, limit ini di dalam pen testing. Jadi ketika dia biasanya kan kalau misalnya di front end itu nggak bisa munculin banyak-banyak datanya. Jadi bisanya cuma munculin satu atau dua untuk penanda aja kalau misalnya kita berhasil memasuki database-nya. Biasanya kita pakai yang perintah limit ini. Misal kita pakai di sini ya, select kali from department. Kita pengen lihat 3 data aja, 3 data. Oke, yang dimunculin cuma 3 data doang. Untuk membatasi aja. Nah, ini yang biasa dipakai nih untuk melakukan SQL injection. If we wanted to limit result with an offset, we could specify the offset before the limit count. Offset. The offset marks the order of the first record to be included. Order dari first recordnya dimasukkan starting from 0. For the above, it start the include the second record and return to value. Nah, jadi misal kita pengen limit, biasanya ini dipakai di SQL injection. Misalnya kita pengen ngambil data dari record yang paling awal. Misal kita record paling awal itu 0, berarti 0, terus sampai record ke berapa? Record ke 5. Nah, itu muncul. Bahkan misal kita pengen ngambil dari record ke offsetnya dari record ke 3. Nah, offset limitnya itu 2 data doang. Oke. Nah, dari human research kita ngambil datanya dari record ketiga, human research sampai marketing. Karena 2 data doang. Penggunaan offset di dalam limit. Where clause itu untuk menaruh kondisi-kondisi seperti yang udah saya contohkan tadi.
Ini contohnya select kali from login where username sama dengan admin. Like, nah seperti yang saya contohkan tadi, select kali from login where username like admin. Nah, misal gini ya. Ini kalau yang nanya, ini gunanya apa Bang? Nah, ini gunanya untuk tanda query gitu, tanda apa ya? Tanda string. Kalau contoh gini ya. Select kali departemen where departemen name sama dengan like. Misal kita pakai tanda ini di dua sisi. Misal apa ya? Misal ada C-nya deh, ada C-nya. Nah, muncul semua kan? Karena kita menampilkan data dari departemen where departemen number like C. Ini maksudnya setiap departemen name yang mengandung huruf C itu akan ditampilkan. Ini maksudnya mengandung ya, mengandung. Nah, ini biasanya query yang digunakan untuk mencari data di table. Nah, ini biasanya juga kalau implementasinya nggak bagus itu bisa di inject gitu, pakai SQL injection. Ini biasanya kan query yang dipakai untuk mencari-cari data di table. Kalian biasa gunakan fitur search by atau search itu kan query-nya kayak ini di dalamnya. Terus kalau misalnya sisi di belakang, misalnya search di belakang, misalnya re ke belakang. Nah, berarti dia diawalin, berarti ini maksudnya diawalin RE. Jadi departemen number-nya itu apa departemen name-nya itu diawali dengan huruf RE ini. Kalau misalnya persen persen ininya di belakang. Kalau misalnya persen ininya di depan, berarti diakhiri dengan CE. Misalnya kita diakhiri dengan CE. Nah, keluar kan diakhiri dengan CE. Maksudnya persen di belakang CE berarti diakhiri dengan CE. Bisa juga pakai underscore. Misal kita pengen nampilin data dengan username berapa digit nih? Username-nya 3 digit. 3 digit doang. Munculnya username-nya doang. Jadi bisa pakai underscore juga. Nah, kita di sini disuruh nyari nih. What is the last name of the employee whose first name start with bar? Oke. First name-nya start with bar ya. Kita ini dulu. Show table. Employee. What is the last name of the employee whose first name start with bar? Bentar, berarti kita lihat berhubungan data tersebut berhubungan dengan label employee nih. Employees. Kita lihat, wah ini benar nih, ada first name-nya. Oke, berarti kita select kali kita munculin aja datanya semua. Terus from employees where start with bar ya, where first name
first name pakai tadi like, start with bar berarti persennya di depan. Persennya di depan, kita klik start with bar, and ada operator n-nya, and was hired in 1990 0101, and who is hired date berarti where, and hired date-nya sama dengan tadi ya 99. Oke, titik koma jangan lupa. Sip, dapat deh namanya Barton, terus juga hire date-nya 1990 0101. Oke, tadi dia nanya what is the last name. Oh, last name-nya Mitchum gitu. Oke, ada yang mau ditanyain lagi sebelum kita lanjut ke SQL operators? Ayo, ada yang mau ditanyain? Nggak apa-apa, tanya aja kalau misalnya nggak ngerti ya. Saya juga masih belajar di sini. Mana tahu saya dapat insight dari kalian. Ada yang ingin bertanya? Saya lanjut ke last topic. Last topic. Last topic. Oh, wait. Saya ada pernah buat challenge. Coba ya. Baru ini. Unknown database users. Jadi, bentar ya. Users. Oh, wait. Oke.
wait. Oke. Oke, kita kembali ke topik tadi, namanya SQL operator. Ada yang namanya AND operator, seperti yang saya contohkan tadi, pakai AND operator untuk di bagian sini. Saya pakai AND operator. Nih. AND operator ini takes into condition and return true or false based on the equation. Jadi AND operator ini dia meminta dua kondisi, dan kondisi ini harus dua-duanya benar. Kalau dua-duanya benar, berarti dia akan menghasilkan true. Tapi jika dua-duanya salah, dia akan menghasilkan false. Jadi nggak boleh salah satunya aja yang benar, harus dua-duanya. Intinya itu kalau AND operator. Kalau OR, nah kalau OR ini boleh dua-duanya benar, boleh salah satunya juga benar. Namanya aja OR atau gitu kan. Jadi salah satunya benar boleh, dua-duanya benar juga boleh. Nah, dia akan menghasilkan nilai true. Kalau false itu berarti dia dua-duanya salah. Dia baru menghasilkan nilai false. Not operator ini adalah kebalikan dari fakta gitu. Misalnya not satu sama dengan satu. Padahal kan satu sama dengan satu true kan. Tapi ketika dia pakai not, berarti not true, berarti false. Umpan responnya itu false. Tapi kalau misalnya not satu sama dengan dua, nah satu sama dengan dua kan false ya. Satu sama dengan dua kan tidak sama. Jadi not satu sama dengan dua itu menghasilkan false gitu. Ini contohnya nih. Select not satu sama dengan dua. Satu ini maksudnya false ya. Satu maksudnya itu false. Sedangkan di not satu maksud apa? Nol maksudnya false. Satu maksudnya true. Contoh, kita contoh ya. Select not satu sama dengan satu. Nah, akan menghasilkan false. Null itu false. Lalu kalau not satu sama dengan dua. Satu sama dengan dua kan salah ya. Jika not berarti kebalikannya, berarti select not satu sama dengan dua itu true gitu. Nah, nanti ini kita pakai nih untuk melakukan SQL injection. Nah, ini not, or atau and itu ada simbolnya. Untuk mempersingkat itu biasanya simbol n itu pakai tanda n2 kayak gini. Kalau or itu simbolnya garis dua seperti ini, dan not itu artinya apa, pakai tanda seru sama tanda seru kayak gini. Bahkan sampai ada lelucon ya, lelucon atau meme untuk programmer, kan ada ya cowok, dia nanya ke ceweknya, will you marry me, ya. Terus ceweknya jawab, ceweknya kan programmer ya, dijawab, hai, hai.
Oh ya, ini jawab ceweknya. Menurut kalian gimana? Ceweknya mau apa enggak? Kelihatan nggak share screen saya yang saya kolom chat. Misal ada cowok tanya ke ceweknya, terus ceweknya jawab seperti ini. Kira-kira itu ceweknya mau apa enggak? Ayo, ada yang bisa jawab? Mau apa enggak tuh? Ceweknya maksudnya itu kan tidak sama dengan yes gitu kan. Berarti not yes gitu. Jadi ceweknya nolak pakai bahasa programmer. Buat cewek-cewek bisa nih diterapin nih. Pikirannya diterima, rupanya ditolak. Back to the topic, kita lanjut. Ini contoh implementasi dari not sama dengan tadi, tidak sama dengan John. Jadi dia ingin menampilkan data dari tabel login where username tidak sama dengan John. Dia juga pakai bisa digabungin and dengan operator and. Nah, ini juga ada multiple operator precedent. Jadi SQL support various other operations such as addition, division, as well as bitwise operation. Thus, a query could have multiple expression with multiple operation at once. The order of this operation is decided through operator precedent. Here is a list of common operations and their precedent as seen in the MariaDB documentation. Nah, jadi ada urutan hierarki nih dari operator-operator yang kita pakai in previous topik. Ada yang paling atas itu ada division, multiplication, modulus, addition, and subtraction. Kalau comparison, baru not, and baru or. Nih, contohnya seperti ini nih. Kita pengen select kali from login where username tidak sama dengan Tom and ID lebih dari 3 kurang 2. Mana dulu yang diproses? Nah, yang diproses sesuai ini precedence tadi. Yang diproses adalah division, multiplication, dan modulus. Ada nggak di sini? Nggak ada. Berarti ke bawah lagi. Addition and subtraction. Nah, ada nih subtraction di sini. Berarti kita proses ini dulu. 3 kurang 2 sama dengan 1. Oke, kita sudah memasukkan, lalu next we have to comparison operation. Jadi habis subtraction, nggak ada addition lagi, kita proses baru yang comparison. Kita proses nih, ternyata ada 2. We have to comparison operator. Lebih dari dan tidak sama dengan, but of these are of the same precedence and will be evaluated together. Nah, jadi kalau misalnya ada 2 precedent, ada 2 operator dengan precedence yang sama, maka itu akan dievaluate secara bersamaan. So it will return or record where username is not Tom and or record where the ID is greater than 1. And then apply and to return all record with both of these conditions. Baru deh datanya bakal muncul. Nah, dikasih pertanyaan lagi nih. In the titles table, what is the number of record where the employees number is greater than 10,000 or the title doesn't contain engineer? Oke, coba kita cari ya. Kita masih connect ya. Kita cari dulu in title tables. Oke, title table sudah kelihatan detailsnya. What is the number of record? What is the number of record? Berarti dia nanya jumlah record. Jumlah record berarti kita pakai perintah count. Lalu kita
ini kita hitung semua datanya, kita hitung lalu where the employee on select dulu, select, kita tampilin datanya, terus setelah datanya tampil kita hitung menggunakan count titles where the employee number is greater than 10,000. Where employee numbernya apa ya? Nama fieldnya ya. Kita dash dulu berarti. Dash titles. Oke, udah dapat nama fieldnya. Baru kita ulang lagi. Select count bintang count titles where employee number-nya berarti IMP number lebih dari 10.000 tadi, 10,000. Terus or their title, pakai or their title like doesn't contain engineer. Doesn't contain engineer. Not berarti kita pakai not like doesn't contain engineer ya. Not like title, not like engineer. Doesn't contain engineer berarti tidak ada yang mengandung engineer, kata engineer. Benar nggak tulisan engineer? Engineer double E doang. G. Oke. Jangan lupa titik koma. Oke, 654 ternyata yang itu yang employee number-nya lebih dari 10.000 dan nah misal ya kita pengen ngitung secara manual, coba gimana kalau misalnya employee-nya ada lebih dari 10.000 seperti itu. Ini coba kita select kali. Nih banyak kan, masa kita anu satu-satu kan pusing ya. Nah, kita tadi pakai count, langsung aja count, terus pakai itu apa, kondisi-kondisinya jangan sampai ini, jangan sampai salah. Nanti kalau salah ngitungnya juga salah. Oke, sampai sini ada yang pengen ditanyakan? Kalau ada yang pengen ditanyakan, tanya aja, nggak apa-apa. Kita belajar bareng-bareng di sini. Oh, laptop saya baterainya tinggal sedikit. Wow. Oke, laptop saya baterainya tinggal 18%. Saya tunggu sampai 10% deh. Sambil saya kasih apa ya? Kasih belum. Kasih challenge. Yang bisa nyelesain challenge-nya saya transfer GoPay deh. Apa uang digital ya pokoknya. Saya ada API untuk login. Gimana? Kan ini ada ya, ada ininya, ada kredensial ya. Gimana cara kalian dapetin di nah, gimana cara login ke dalam sini sebagai admin tanpa memasukkan password, atau tanpa memasukkan username deh. Gimana? Ada yang tahu?
Ini saya liatin codingannya. Ini contoh dari codingannya. Nih, kurang apa coba? Saya liatin codingannya loh. Masa nggak ada yang tahu juga? Saya transfer GoPay loh. Apa OVO gitu, terserah deh. Tanya apa nanti. Ayo, masih 17%. Saya tunggu. Siapapun, Ferry, Rudy, Randy, Novi, Areta, Bastian, boleh. Jawab Wifa juga boleh. Yang berhasil saya transfer 16%. Oke, 16%. Oke, karena nggak ada yang bisa jawab, mungkin akan kita bahas di sesi webinar berikutnya. Jadi stay tune aja untuk sesi berikutnya. Nanti kita bahas itu namanya inverted logic. Jadi kita membalikan atau merancang logika. Nah, mungkin kalian bisa kunjungi juga YouTube saya untuk menambah ilmu. Saya juga bisa bahas solving challenge. Terus juga ini bisa dibantu isi feedbacknya mengenai semua linknya bisa kalian akses di kolom chat. Oke, mungkin sekian penyampaian webinar dari saya. Jika ada kurang, sorry, semoga bermanfaat.